kita menurunkan personel yang pamtuk. Jadi memang sekitar 5-10 menit ada pihak ataupun dalam hal ini FPI ya, ini melakukan penghadangan. Umat Islam Karawang ya, merasa bahwasannya kalau tema tersebut kurang pas gitu. Katanya Habib Rizik di situ katanya apa? Anti makar dan sebagainya, temanya kayak gitu ya. Habib Rizik makarnya di mana kayak gitu. Kan selama ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan makar gitu. Dan kita pun tidak punya musuh siapa-siapa kayak gitu. Musuh kita adalah kezaliman, ketidakadilan dan kemungkaran. Allah Akbar! Kalau ada kejadian politik dan TNI masuk ke dalamnya, maka kita sebetulnya mundur 22 tahun tuh. TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu kalau satpolnya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan. Tapi kalau berseragam militer manjat ke situ itu kurang mulia sebetulnya tuh. Untuk menertibkan baliho yang di Petamburan, karena Petamburan itu potensi kerawanannya memang lebih besar adanya perlawanan karena langsung berdekatan dengan markasnya FPI di sana. Untuk pasukan terkumpul sekitar 300, kemudian diberikan arahan lalu berangkat bersamaan dengan konvoi dari tim penertiban dari Kodim. Baru untuk sampai ke pas depan gerbangnya markas FPI, betul Kodim mau menurunkan, ada perlawanan sekitar 50 orang. Apakah Pangdam membaca sinyal dari istana atau memang memperoleh instruksi dari istana tuh? Ini yang satu waktu harus diterangkan pada publik supaya tidak ada semacam kegugupan dalam publik untuk menafsirkan tindakan penurunan baliho itu. Karena kan aturan dalam TNI, kalau ada kegiatan yang non-militer, maka itu harus berdasarkan perintah istana itu. Jadi peristiwa begini itu dengan mudah ditafsirkan sebagai perintah politik dari presiden itu. Dan kalau presiden mengeluarkan perintah politik, maka presiden harus terangkan pada publik. Dan sebetulnya yang terganggu adalah Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi mesti putuskan apakah ini peristiwa politik, peristiwa kriminal, pelanggaran hukum, apakah baliho itu kriminal, mengganggu ketertiban, apakah tindakan Pangdam itu dibenarkan secara undang-undang. Ini semuanya akan jadi nada tinggi dalam perdebatan politik seminggu ini. Dua-duanya sebetulnya ya disayang rakyat, tapi nanti orang menganggap itu artinya ada faktor ketiga yang ingin membentur-benturkan FPI dengan TNI. Ricuh, FPI bubarkan demo tolak Habib Rizik di Karawang. Masa Aliansi Kerakyatan Anti Makar atau AKAM Karawang yang berdemonstrasi menolak Rizik Syihab di tanah air dibubarkan paksa anggota FPI Karawang. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 21 November 2020. Sempat terjadi ketegangan antar dua kelompok massa. Awalnya massa dari AKAM berdemonstrasi di depan Pemda Karawang. Mereka menolak Rizik Syihab di tanah air lantaran Rizik telah melanggar protokol kesehatan dan diduga menghina institusi TNI dan Polri. Namun tidak lama massa dari FPI mendatangi lokasi demonstrasi. Massa FPI membubarkan demonstran, akhirnya massa AKAM membubarkan diri. Meski sudah meninggalkan area demonstrasi, massa FPI merasa tidak puas dan terus mengejar massa AKAM. Bahkan motor salah satu massa aliansi sempat ditahan massa FPI. Beruntung aksi anarkis berhasil dicegah pengurus DPW FPI. Pengurus DPW FPI Karawang Abu Fatih menuturkan demo yang dilakukan AKAM tidak berizin dan melanggar protokol kesehatan. FPI juga berpesan agar kelompok manapun menjaga kondusivitas. Kita di sini spontan dan habis ini pun kita balik, justru tadi kami tidak menahan akan lebih parah, kata Abu Fatih seperti dilaporkan kontributor El Sinta, Faisal Yuhri. Sementara itu Panglima AKAM Karawang Roni Karembong saat dihubungi via telepon menuturkan massa FPI menghadang saat massa AKAM orasi. AKAM mengklaim FPI merusak mobil komando dan motor salah satu pendemo. Ketika ditanya soal tindak lanjut dari pembubaran demonstrasi, Roni menjawab singkat, "Kita mah karena niatnya baik-baik, belum diterpikirkan ke sana membuat laporan kepada polisi." Sementara demonstran penolak Habib Rizik dan massa FPI nyaris bentrok di Karawang. Demonstran yang tergabung dalam Aliansi Kerakyatan Anti Makar atau AKAM Jawa Barat nyaris bentrok dengan massa
FPI di Karawang, Jawa Barat. Semula masa akan berorasi di depan kantor Pemda Karawang, Jalan Ahmad Yani. Mereka menggunakan atribut hitam-hitam dan membawa bendera merah putih. Demonstran berorasi mendukung aparat menegakkan hukum terhadap Habib Rizik Syihab. Kita akan bergerak mengumpulkan dukungan kepada TNI, Polri, dan penegakan hukum terhadap HRS. Kita adalah masyarakat yang peduli, makanya kita bergerak, kata Roni Karembong yang mengaku sebagai Panglima Akam di Jawa Barat. Tak lama kemudian suasana menjadi tegang ketika masa kontra Akam berdatangan. Terlihat puluhan orang mengenakan baju putih bertuliskan FPI membubarkan mobil komando dan sejumlah massa Akam. Pantauan detik.com, penghadangan tersebut tak berujung bentrokan. Tak lama kemudian kedua massa lalu membubarkan diri. Sementara itu, pengurus FPI Karawang mengaku terpaksa menghadang aksi Akam karena tak sepakat dengan isi demonstrasi tersebut. FPI pecinta Habib Rizik merasa tema demo tersebut kurang pas. Katanya Habib Rizik melakukan makar. Habib makarnya di mana? Terlebih kata Fatih, aksi Akam dinilai tak berizin dan sudah ditayangkan ke Kodim dan juga Polres. Demo itu pun liar. Dia itu menjelek-jelekan FPI. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Haris Azhar mengatakan TNI sampai turun tangan copot baliho HRS, ada kandungan perang? Aktivis HAM Haris Azhar mempertanyakan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini Kodam Jaya, sampai turun untuk menerbitkan baliho dan spanduk bergambar HRS yang terpasang di pelosok jalanan ibu kota DKI Jakarta. Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lekataru ini memaparkan banyak pertanyaan terkait aksi di balik penertiban spanduk IPHRS dengan menggunakan panser dan ratusan prajurit gabungan seperti mau perang. Penurunan baliho itu masalah tim BUM. Wewenang dan tugasnya adalah Satpol PP. Sampai tentara yang mengerjakan. Jika dilakukan oleh TNI itu berarti ada poster atau spanduk-spanduk HRS ada kandungan perang. Berarti ini serius terhadap Habib Rizik Syihab. Tapi dia tidak ingin dan tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Sebab perang antar negara saja ada mediasi. Begitulah katanya. Hal itu pun dengan alasan bahwa penurunan bisa dilakukan jika isinya mengandung pelanggaran hukum ataupun dipasang di lokasi-lokasi yang salah. Dalam arti lain, pemasangan spanduk tidak sesuai dengan prosedur. Sekalipun TNI terpaksa turun karena ada ancaman lain selain perang, seperti terorisme, bencana, dan lain-lain, maka bukan juga TNI menjadi garda terdepan karena masih ada institusi lain yang berwenang dan memiliki otoritas, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT maupun Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Atau memang institusi lain yang sudah tidak bisa bekerja sehingga harus TNI yang mengerjakan. Sementara Pangdam Jaya urusi baliho Habib Rizik, bukti pengelolaan negara semrawut. Sikap Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman yang memerintahkan anak buahnya mencoba baliho Habib Rizik Syihab dinilai telah mendegradasi institusi TNI. Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol. Menurut Dedi, pernyataan Pangdam Jaya yang menyatakan perlunya pembubaran Ormas FPI merupakan bukti adanya kesemrawutan tata kelola negara. Pangdam Maijen Dudung tidak perlu urus Ormas, bahkan sampai mewawancarakan pembubaran Ormas. Jika seperti itu mendegradasi TNI. Demikian kata Dedi kepada kantor berita politik Ermol. Lebih lanjut dalam analisa Dedi dengan apa yang dinyatakan Pangdam di depan awak media beberapa hari lalu, justru yang muncul adalah TNI seolah-olah berhadapan dengan sipil. Dedi meminta Maijen Dudung Abdurrahman agar lebih bijak membawa institusi TNI seperti yang selama ini citranya dekat dengan masyarakat. Dia menyayangkan jika Pangdam Jaya bertindak seakan-akan kontra dengan elemen sipil seperti FPI. Ketimbang bertemu Habib Rizik, Jokowi lebih baik segera koreksi kebijakan yang resahkan umat. Wapres Ma'ruf Amin dinilai tidak perlu menjadi mediator antara imam besar Habib Rizik Syihab dengan Presiden Jokowi. Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran saat ditanya kantor berita politik Ermol soal
pertanyaan terbuka juru bicara Ma'ruf Amin yang siap bertemu Habib Rizik Syihab pada Sabtu 21 November. Menurut Andi, Habib Rizik dan Jokowi tidak memiliki masalah personal. Di mata Andi, selama ini Habib Rizik hadir untuk mewakili kegelisahan umat akan sikap pemerintahan yang terkesan berseberangan dengan umat. Jika solusinya adalah redesain kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai isu keumatan, pemerintah perlu lebih wise dan juga akomodatif terhadap kepentingan umat. Demikian kata Andi Yusran kepada kantor berita politik Ermol. Dia justru melihat peran Habib Rizik selama ini penting menyampaikan kritik publik. Pola gerakan politik serupa yang dilakukan elit politik lain seperti Din Syamsuddin dan juga Amin Rais. Menurutnya, Habib Rizik dan Jokowi tidak memiliki masalah personal. Di mata Andi, selama ini Habib Rizik hadir untuk mewakili kegelisahan umat dan akan sikap pemerintah yang terkesan berseberangan dengan umat. Jadi resolusinya adalah redesain kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai isu keumatan. Pemerintah perlu lebih wise dan akomodatif terhadap kepentingan umat. Ia justru melihat peran Habib Rizik selama ini penting menyampaikan kritik publik, pola gerakan politik serupa yang dilakukan elit politik lain seperti Din Syamsuddin dan juga Amin Rais. Sejatinya, pemerintah mereview kebijakannya selama ini untuk mendapatkan peta relasinya dengan Islam dan umat, dan kemudian mengeksekusi formulasi kebijakan yang lebih tepat. Demikian kata Andi.